Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih bersama dengan Ibu Nurmalianti dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu Ibu akan membahas soal-soal terkait materi kesebangunan bangun datar. Soal ini Ibu tugaskan untuk kalian selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal tersebut. Oke sayang, kita mulai ya. Soal pertama adalah diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Keduanya katanya persegi panjang ABCD dan PQRS itu merupakan persegi panjang yang sebangun. Nah, pertanyaannya adalah tentukan A panjang PQ, B luas keliling persegi panjang. Nah, perhatikan untuk menyelesaikan soal seperti ini, terlebih dahulu kalian menuliskan apa-apa yang diketahui ya. Yang diketahui pertama adalah, nah perhatikan sayang, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian menuliskan yang diketahui pada bangun pertama terlebih dahulu ya. Setelah itu bangun kedua. Nah, yang diketahui pada bangun pertama yaitu panjang AB ya. Jadi panjang AB sama dengan 16 cm. Setelah itu lebar AD yaitu AD sama dengan 4 cm. Nah, berikutnya pada bangun kedua. Pada bangun kedua apa yang diketahui? Ternyata pada bangun kedua hanya lebar PS yang diketahui. Jadi tulis lebar PS itu adalah 6 cm. Nah, setelah itu kalian tuliskan semua yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan pertama adalah panjang PQ. PQ ini berada pada bangun kedua ya. Jadi panjang PQ-nya itu berapa? Setelah itu yang kedua adalah luas dan keliling persegi panjang PQRS. Nah, katanya ditanyakan adalah luas dan keliling. Nah, luas dan keliling apa? Luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang PQRS. Nah, setelah kalian mengidentifikasi apa-apa yang ditanyakan dan apa-apa yang diketahui, maka kalian harus melihat apa yang perlu kita selesaikan. Nah, ternyata di sini ada kata kesebangunan. Nah, ingat kesebangunan itu memiliki dua syarat. Ya. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan pada gambar persegi panjang 1 dan persegi panjang kedua. Di sini sisi-sisinya yang dia maksud adalah lebar bangun 1 dengan lebar bangun 2 dan panjang bangun 1 serta panjang bangun kedua itu memiliki perbandingan yang sama panjang. Kita perhatikan di sini karena dia merupakan sebangun, jadi untuk menyelesaikannya kalian membandingkan semuanya ya. Jadi sisi-sisi panjang dengan
panjang bangun 1 dan bangun 2, kalian bandingkan. Jadi AB banding PQ sama dengan ini. BC banding QR sama dengan CD banding RS sama dengan AD banding PS. Nah, setelah itu kalian substitusi nilai-nilai yang diketahui. AB 16, PQ tidak ada, ya. BC juga tidak ada. QR juga tidak ada. CD tidak ada. RS juga tidak ada. Tidak ada ya dalam soal yang diketahui, tidak ditulis. Nah, AD 4 cm, PS 6 cm. Ya, jadi nah, kita lihat apa yang diketahui. Apa yang diketahui itu adalah AB, AD, PS, ya. Nah, sedangkan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah PQ. Jadi BC dan QR dan CD banding RS ini kita tidak gunakan, ya. Jadi yang kita gunakan cuman 16 banding PQ sama dengan 4 banding 6. Nah, setelah itu karena PQ yang kita cari, maka kita akan kali silang 16 banding PQ sama dengan 4 banding 6. Nah, kita kali silang ya. PQ kali 4 jadi PQ kali 4 sama dengan 16 kali 6 ya. Nah, karena PQ yang ditanyakan, maka 4 ini kita pindah ruaskan. Kali pindah ruas jadi bagi ya. 16 kali 6 dibagi 4. Jadi PQ-nya, nah lihat, 16 bagi 4 bisa kita habiskan ya atau cancel. 16 bagi 4 itu 4. Jadi tinggal 4 kali 6. PQ sama dengan 4 kali 6 berapa? 24 cm. Jadi PQ-nya 24 cm. Nah, ini 24. Nah, sekarang pertanyaan kedua bagian B. Katanya ditanyakan luas. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya untuk bangun kedua yang ditanyakan bangun kedua ya PQRS. PQRS panjangnya 24. Jadi di sini 24 kali lebarnya 6. Jadi 24 kali 6 sama dengan 144 cm kuadrat. Ingat kalau luas yang diketahui selalu pakai kuadrat ya atau persegi ya. Terus setelah itu keliling. Keliling rumusnya ingat 2 kali panjang tambah lebar. Ya. 2 kali panjang, 2 kali panjangnya tadi 24 ditambah lebarnya 6. Nah, 2 kali 24 tambah 6 iya 30. Jadi sama dengan 2 kali 30 60 cm. Jadi kelilingnya adalah 60 cm. Paham ya sayang? Nah,
Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang DB. Oh, yang ini yang ditanyakan. Ya, nah sama sayang ya. Ketika kalian menemukan sebuah soal, ingat yang perlu kalian perhatikan itu apa-apa yang diketahui dan apa-apa yang ditanyakan. Nah, yang diketahui pertama, kalian lihat dulu dia berbentuk apa. Oh, ternyata berbentuk segitiga. Ada 2 buah segitiga. Yang pertama segitiga kecil. Dan ada segitiga besar. Cuman segitiganya ini berimpit. Jadi seakan-akan dia merupakan satu segitiga saja. Nah, ternyata dia berimpit ya. Nah, perhatikan segitiga kecil itu adalah segitiga ADE dan segitiga yang kedua yang besar adalah segitiga ABC. Nah, setelah kalian memisahkan segitiganya, kalian menuliskan apa-apa yang diketahui di sini. AD itu 10 cm, sedangkan AB tidak ada. AB sebenarnya ada di sini 10 tambah DB, tapi Ibu udah tulis dulu ya. Nah, setelah itu AE diketahui tidak. DE diketahui iya, diketahui yaitu 8 cm. Setelah itu AC juga tidak diketahui, CB itu 12 cm. Nah, setelah kalian menuliskan kembali apa-apa yang diketahui, maka kalian tulis juga di sini AD 10 cm. Bangun pertama dulu ya. Terus ED sama dengan 8 cm. Lalu bangun kedua yang diketahui hanya satu, yaitu BC. BC adalah 12 cm. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan cuma satu, yaitu panjang DB-nya berapa. Ya. Nah, setelah itu kita jawab. Cara jawabnya kayak tadi, yaitu sisi-sisinya kita bandingkan ya. AD banding AB yang bersesuaian ya sisinya. Nah, setelah itu DE banding BC. Setelah itu AE banding AC ya. Nah, setelah kalian tuliskan perbandingannya, kita substitusi nilai-nilainya. AD 10 cm, AB kita tulis ulang. DE-nya berapa? 8 cm. 8 cm. Terus BC itu 12. AE tidak ada. Dan AC juga tidak ada. Nah, setelah itu kalian lihat yang mana yang ada pasangannya yang diketahui. Nah, perhatikan. Ini ada. Walaupun AB tidak ada. Jadi kita tulis ya. 10 bagi atau banding AB sama dengan. Ini juga ada. Sama-sama ada atas dan bawah. 8 dibanding 12. AE dan AC ini tidak ada yang diketahui. Jadi kita tidak usah menuliskan lagi. Jadi yang kita gunakan adalah hanya 10 banding AB sama dengan 8 banding 12. Setelah itu kita ya sekali silang ya. AB kali 8 sama dengan 10 kali 12. Jadi karena AB-nya yang mau kita cari, jadi 8 kita pindah ruaskan. Pindah ruas menjadi bagi. Nah,
Sekarang kita selesaikan. 10 dan 8 bisa kita bagi masing-masing 2 ya. Jadi 10 bagi 2 itu hasilnya 5. 8 bagi 5 ya. 8 bagi 2 hasilnya 4. Ini juga 12 bisa bagi 4. 12 bagi 4 itu 3. Karena di bawah 8 ini dan 4 ini sudah habis, maka tinggal 5 dan 3. 5 kali 3 AB sama dengan 5 kali 3, 15. Selesai atau belum? Oh, ternyata belum. Ini baru AB-nya yang diketahui, yaitu 15 cm. Nah, lihat soal yang ditanyakan adalah DB. Ini yang ditanyakan ya. Nah, ini tadi AB adalah AD ditambah BD ya. Atau DB. AB tambah DB. Nah, DB yang ditanyakan. Jadi, seperti ini cara menyelesaikannya. Karena B itu adalah AD tambah DB, sedangkan AB adalah 15, AD adalah 10 ditambah DB, maka DB adalah berapa tambah 10 menghasilkan 15. Seperti itu ya, atau DB-nya berapa, 15, ini kita pindah ruaskan 10 kurang 10 ya. Atau berapa hasilnya DB jika ditambahkan 10 menghasilkan 15. Ternyata adalah 5 cm. Jadi kita sudah mengetahui atau sudah menemukan jawaban dari panjang DB adalah 5 cm. Paham ya sayang? Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Dari soal berikut tentukan QR dan QO. Nah, sama sayang, ketika kalian menemukan soal seperti ini, secara langsung kita lihat, oh ini merupakan sebuah gambar segitiga. Cuman satu sebuah ya. Jadi, tapi sebenarnya ini merupakan 2 buah segitiga, yaitu segitiga besar dan segitiga kecil. Ibu pisahkan dulu supaya kalian bisa lihat. Nah, ini sayangnya cuman dia berimpit. Nah, segitiga apa saja sebenarnya ini? Ternyata segitiga ini adalah segitiga yang kecil adalah segitiga SUR, yang besar adalah segitiga PQR. Oke sayang. Nah, setelah itu, setelah kalian mengetahui atau setelah kalian menggambar dan memisahkan segitiganya, kalian tuliskan kembali apa-apa yang diketahui pada gambar, yaitu 9 cm untuk panjang SU dan 15 cm untuk panjangnya RO. Lalu apalagi? Oke, PQ itu 12 cm. Nah, setelah kalian peroleh ini, kalian bisa menuliskan apa-apa yang diketahui. Nah, perhatikan yang diketahui pertama yang kecil dulu ya, segitiga kecil. SO. SO besarnya atau panjangnya 9 cm. Kemudian
RO panjangnya 15 cm. Lalu PQ sama dengan 12 cm. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah A, QR dan B, QO. Ya, setelah itu kalian bandingkan semua sisi-sisinya. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Jawab. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, alas dulu ya. SO banding PQ. Kemudian RO banding UR ya. Kita kasih sama dengan abjad ya sayang ya. RO banding QR. Setelah itu RS banding RP. Nah, setelah ini kalian substitusi nilai-nilai yang diketahui. SU berapa? 9 cm. PQ 12 cm. RO 15 cm. QR tidak ada. RS juga tidak ada. RP juga tidak ada. Nah, yang tidak ada pasangannya yang diketahui, yang dua-dua atas bawah tidak ada, yang tidak ada nilainya, maksudnya tidak ada pada soal yang diketahui, maka kita tidak gunakan atau kita tidak pakai ya. Kita coret saja. Jadi yang kita pakai adalah 9/12 sama dengan 15/QR. Nah, setelah itu kita apakan? Setelah itu kita kali silang. Kita kali silang ya. QR kali 9. QR kali 9 sama dengan 12 kali 15. Nah, karena QR ini yang mau kita cari, maka 9 kita pindah ruaskan. Kali pindah ruas jadi bagi. Jadi, QR, nah bagaimana caranya? Kita bisa cancel ya. 9 dengan 12. Masing-masing kita bisa bagi 3. 12 bagi 3 itu 4. 9 bagi 3 itu 3. Ya. Sekarang masih ada 15 bagi 3. 15 bagi 3 itu 5. Jadi tinggal 4 kali 5. QR sama dengan 4 kali 5, 20 cm. Nah, sekarang karena QR sudah diperoleh jawabannya, maka kita sudah mendapatkan pertanyaan atau jawaban untuk bagian A. QR nilainya adalah 20 cm. Apalagi yang ditanyakan? Yang ditanyakan QO. QO yang mana? Oh, QO yang ini. Nah, kita lihat karena QO itu adalah RQ kurang RU ya. Yang ditanyakan itu adalah QO. Jadi, nah, karena QO, QR kan sudah oh iya, karena QR itu ini, QR kan sudah yaitu 20 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah QO. Karena QR itu adalah RO ditambah QO, maka di sini RO ditambah QO, maka QR adalah 20, RO 15 ditambah QO. Nah, sekarang lihat, perhatikan berapa ditambah 15 menghasilkan 20 atau berapa QO sehingga menghasilkan 20 ya. Nah, sekarang karena 20 kita
ini 15 kita pindah ruaskan, berarti tambah pindah ruas jadi kurang. Sayangnya, jadi QU sama dengan 20 kurang 15, hasilnya adalah 5 cm. Jadi terjawab untuk soal bagian B adalah 5 cm. Jadi QU-nya 5 cm. Paham ya sayang? Nah, jika kalian kurang paham dengan penjelasan Ibu, boleh kalian komen di kolom komentar atau boleh tanyakan langsung ke Ibu. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk belajar online-nya sayang ya. Karena pandemi kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Jadi tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, serta jaga jarak. Jika kalian ingin keluar, jika tidak penting, tinggal di rumah saja sayangnya. Tapi ketika ada sesuatu yang penting, ingat, jangan lupa gunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan. Serta jaga jarak ketika kalian berada pada daerah-daerah yang ramai. Oke sayang, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.